Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raldi Rahmat dari kelompok 3. Pada kesempatan yang mulia ini, saya akan menjelaskan isi makalah saya mengenai tafsir surah Al-Waqiah ayat 79. Baik, kita masuk ke pengertian surah Al-Waqiah. Surah Al-Waqiah adalah surat yang ke-56 berdasarkan susunan mushaf dan surat ke-48 sesuai dengan urutan pewahyuan. Surah Al-Waqiah disebut Al-Waqiah lantaran kata ini merupakan sifat dan nama hari kiamat yang disebutkan pada awal surah. Surah ini terdiri dari 96 ayat, 370 huruf dan 1756 kata dan termaksud golongan dari surah Makkiyah. Kenapa surah ini dinamai dengan Al-Waqiah? Karena nama surahnya itu diambil dari perkataan Al-Waqiah yang terdapat pada ayat pertama surah. Jumlah ayatnya menurut Qari Kufah adalah 96 ayat, sementara dalam pandangan Qari Syam dan Hijaz terdiri dari 99 ayat. Namun pendapat Qari lainnya adalah 97 ayat. Di antara semua pendapat ini, pendapat pertama lah yang paling masyhur. Selanjutnya adalah sababun nuzul pada surah Waqiah ayat 79. Diriwayatkan oleh Muslim yang bersumber dari Ibnu Abbas bahwa ketika peristiwa turun hujan pada masa Rasulullah SAW, ketika itu Rasulullah SAW bersabda, di antara golongan manusia ada yang bersyukur, ada pula yang kafir karena turun hujan. Di antara yang hadir berkata, inilah rahmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Sedang yang lainnya berkata, sungguh tepat benar ramalan si Anu. Maka turunlah ayat ini untuk mengingatkan bahwa semua kejadian adalah ketetapan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya adalah munasabah ayat Al-Waqiah ayat 79. Maksud Al-Quran pada ayat Waqiah 79 di atas adalah Quran yang terdapat di Lauhul Mahfuz, bukan mushaf Quran yang ada di dunia ini, dan bukan juga orang yang sedang berhadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Yang dimaksud adalah para malaikat. Jadi maksud ayat di atas yang terdapat di Lauhul Mahfuz itu tidak akan bisa disentuh kecuali oleh para malaikat yang telah disucikan oleh Allah. Dengan demikian, ayat ini bermakna bahwa sebagai penggambaran atau informasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang Al-Quran yang telah ada di Lauhul Mahfuz dan tidak akan bisa disentuh kecuali oleh para malaikatnya. Dan ini jelas tidak ada korelasinya dengan masalah hukum dengan orang yang sedang berhadas besar menyentuh mushaf dan membaca Al-Quran. Penjelasan ini jelas apabila kita membaca rangkaian ayat ini secara utuh yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu ilal mutahharun. Yang artinya sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia pada kitab yang terpelihara Lauhul Mahfuz dan tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. 77-79. Ibnu Katsir rahimahullahu menafsirkan pada kitab Maknun pada ayat di atas adalah kitab yang terdapat di Lauhul Mahfuz. Jadi tidak ada urusannya dengan mushaf Quran yang ada di bumi ini. Untuk memperkuat penafsiran itu, maka Ibnu Katsir rahimahullahu anhu menyebutkan pada penafsiran ayat di atas dengan menyebutkan perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu yaitu tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang telah disucikan. Dan penafsiran ini didukung oleh para sahabat lain dan juga sejumlah para tabi'in senior dan sesudahnya seperti Anas Mujahid, Ikrimah, Said bin Jubair, Al-Dhahhak, Abu As-Sadsa, Jabir bin Said, Abu Nahik, As-Sudi, Abdurrahman bin Said bin Aslam, dan juga selain dari mereka. Selanjutnya materi saya akan pindahkan ke saudara Yusuf Alimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan pandangan ahli tafsir yang berkaitan dengan taharah.
Yang pertama adalah tafsir Jalalin. Tidak menyentuhnya adalah kalimat berita, tapi mengandung makna perintah, yakni jangan menyentuhnya. Orang-orang yang telah bersuci, yakni orang-orang yang telah menyucikan dirinya dari hadas. Yang kedua, tafsir Ibnu Katsir. Pendapat ini adalah pendapat yang sangat bagus dan tidak keluar dari pendapat sebelumnya. Dan para ulama lain mengatakan tidak menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan, yakni suci dari junub dan hadas. Yang ketiga, tafsir Kementerian Agama. Allah menjelaskan bahwa Al-Quran ini adalah wahyu ilahi yang mengandung faedah dan kemanfaatan yang tiada terhingga dan berisi ilmu serta petunjuk pasti yang membawa kebahagiaan kepada manusia untuk kehidupan dunia dan akhirat, dan membacanya termasuk ibadah. Yang keempat, tafsir Quraisy Shihab. Al-Quran ini tidak disentuh kecuali oleh mereka yang tersucikan dari kotoran dan hadas, diturunkan dari Allah Tuhan semua makhluk. Manfaatnya kita mempelajari tentang tafsir tahara, yaitu pertama, menumbuhkan rasa cinta terhadap kebersihan dari baik yang terlihat maupun tidak. Yang kedua, dapat mengetahui dalil dan hukum menyentuh Al-Quran agar dapat senantiasa diamalkan dan dikerjakan. Tiga, hukum menyentuh mushaf Al-Quran bagi orang yang berhadas adalah mutlak haram. Jika kita ingin menyentuhnya, maka wajib kita berwudu. Bagaimana jika membaca maka boleh bagi yang berhadas kecil, namun bagi yang berhadas besar hukumnya haram. 4. Agar terhindar dari ketidaktahuan saat ingin menyentuh Al-Quran. Baiklah, itu saya dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.